Oke, kembali lagi dengan channel Bahas Bola, channel yang akan selalu update tentang bola dalam maupun luar negeri. Dan kali ini kami akan membahas seputar Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Serie A. Kita mulai dari Liga Premier League, pekan ke-14. Pertandingan pertama ada Newcastle United versus Norwich City yang berakhir imbang 1-1. Gol Newcastle dicetak oleh Callum Wilson pada menit 1 melalui titik putih. Sementara dari Norwich City, gol dicetak oleh Timo Pukki pada menit 79. Di Newcastle di menit 9 ada kartu merah yaitu Kalinka. Dan ini statistiknya, Newcastle ada 9 tendangan, satu diantaranya mengarah ke gawang. Untuk Norwich 16 tendangan, 6 diantaranya mengarah ke gawang. Penguasaan bola Newcastle 31%, Norwich 69%. Statistik lainnya bisa dilihat oleh kalian. Di laga selanjutnya ada Leeds United yang menang atas tamunya 1-0 Crystal Palace. Gol Leeds United dicetak oleh Raphinha pada menit akhir yaitu menit 94 melalui titik putih. Statistiknya, Leeds United melakukan 15 tendangan, 3 diantaranya mengarah ke gawang. Penguasaan bola 62% untuk Leeds United. Sementara dari Crystal Palace, 11 tendangan, 1 diantaranya mengarah ke gawang, dan penguasaan bola hanya 38. Lalu di laga selanjutnya, Leicester City berhasil menahan imbang Southampton atas tuan rumah yaitu 2-2. Gol Southampton dicetak oleh Jan van Dijk pada menit 3 dan C. Adam pada menit 34. Leicester oleh Jonah Evans menit 22 dan James Maddison pada menit 49. Dan inilah statistiknya, Southampton berhasil melakukan 15 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Penguasaan bola 44%. Untuk Leicester berhasil melakukan 15 tendangan juga, 6 tendangan mengarah ke gawang. Penguasaan bola lebih relatif banyak Leicester dengan 56%. Lalu di laga lainnya ada Wolverhampton yang harus berbagi hasil dengan Burnley, tamunya 1 poin. Skor akhir 0-0 atau kacamata. Statistiknya, Wolves berhasil melakukan 16 tendangan, 2 diantaranya mengarah ke gawang. Penguasaan bola 66%, Burnley 6 tendangan dan 1 mengarah ke gawang. Penguasaan bola 34%. Lalu di laga selanjutnya ada Watford yang harus kalah oleh tamunya Chelsea. Skor akhir 1-2 atas kemenangan Chelsea. Gol Watford dicetak oleh Emmanuel Bonaventure Dennis pada menit 44. Sedangkan Chelsea dicetak oleh Mason Mount pada menit 30 dan Hakim Ziyech pada menit 72. Statistiknya, Watford berhasil melakukan 14 tendangan, 6 diantaranya mengarah ke gawang. Penguasaan bola 49% untuk Watford. Sedangkan untuk Chelsea berhasil melakukan 8 tendangan, 4 diantaranya mengarah ke gawang. Chelsea ini berarti lebih efektif daripada Watford. Penguasaan bola 51% untuk Chelsea. Di laga selanjutnya ada West Ham yang harus berbagi angka 1 poin dengan tamunya Brighton. Skor akhir 1-1. Gol West Ham dicetak oleh Thomas Soucek pada menit 5 dan gol Brighton berhasil dicetak oleh Neil Maupay pada menit akhir yaitu 89. Inilah statistiknya, West Ham berhasil melakukan 14 tendangan, 6 diantaranya mengarah ke gawang. Penguasaan bola 34% untuk West Ham. Sedangkan untuk Brighton berhasil melakukan 9 tendangan, 3 diantaranya mengarah ke gawang. Penguasaan bola 66% untuk Brighton. Dan di laga selanjutnya ini derby Merseyside. Apalah itu Merseyside? Ya pokoknya derby apalah. Ya itulah pokoknya nama. Everton ya melawan Liverpool. Everton kalah 1-4 oleh Liverpool. Gol Everton dicetak oleh Demi Garay pada menit 38.
Sementara dari Liverpool dicetak oleh Jordan Henderson pada menit 9, lalu Muhammad Salah menit 19 dan menit 64, lalu oleh Diego Jota pada menit 79, Muhammad 9 salah. Dan ini statistiknya, Everton berhasil melakukan 8 tendangan, 2 diantaranya mengarah ke gawang untuk penguasaan bola 31% untuk Everton. Sementara dari Liverpool berhasil melakukan 16 serangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Penguasaan bola 99% untuk Liverpool. Laga selanjutnya ada Aston Villa yang harus kalah oleh tamunya Manchester City. Skor akhir 1-2 untuk Manchester City. Gol Aston Villa dicetak oleh Watkins pada menit 47, sedangkan gol Manchester City dicetak oleh Ruben Dias pada menit 27 dan Bernardo Silva pada menit 43. Statistiknya, Aston Villa berhasil melakukan 9 tendangan, 3 diantaranya mengarah ke gawang. Penguasaan bola 36% untuk Aston Villa. Sedangkan dari Manchester City berhasil melakukan 17 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang dan penguasaan bola 64%. Oke, selanjutnya ada Tottenham yang menang atas tamunya Brentford dengan skor 2-0. Gol Tottenham dicetak oleh Sergi Canos on goal pemain Brentford. Lalu gol kedua dicetak oleh Son Heung-min, mirip dengan admin ya. Menit 65. Dan berikut statistiknya, untuk Tottenham berhasil melakukan 11 tendangan, 6 diantaranya mengarah ke gawang dan penguasaan bola 47% untuk Tottenham. Lalu untuk Brentford 6 tendangan, 2 diantaranya mengarah ke gawang. Penguasaan bola padahal lebih banyak Brentford ya, 53%. Namun itulah sepak bola, bukan penguasaan bola yang dimenangkan, namun skor akhir lah yang menentukan 3 poin itu. Nah, lanjut ke laga terakhir sekaligus laga penutupan di pekan ke-14 ini di Premier League. Ada big match ya, Manchester United versus Arsenal. Laga ini dimenangkan oleh Manchester United dengan skor 2-2. Ini laga ini juga nonton. Waktu gol MS Smith-Rowe itu De Gea-nya sempat terinjak tapi tetap disahkan ya, ini masih kontroversi sampai sekarang. Ya, untuk gol Arsenal dicetak oleh Emile Smith pada menit 13, lalu oleh Martin Odegaard pada menit 54. Kemudian untuk Manchester United dicetak oleh Bruno Fernandes pada menit 44 dan Cristiano Ronaldo pada menit 52 dan menit 70 melalui titik putih. Untuk statistik, Manchester United berhasil melakukan 14 tendangan, 10 diantaranya mengarah ke gawang dan penguasaan bola 44% untuk Manchester United. Lalu Arsenal 17 tendangan, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan penguasaan bola 56%. Oke, dan inilah klasmen Premier League sementara pekan ke-14. Pertama masih ada Chelsea dengan 32 poin. Posisi kedua ada Manchester City 32 poin. Posisi ketiga ada Liverpool dengan 31 poin. Posisi 4 ada West Ham dengan 24 poin. Posisi 5 ada Arsenal dengan 23 poin. Posisi 6 ada Tottenham dengan 22 poin. Posisi 7 Manchester United dengan 21 poin. Posisi 8 Wolves dengan 21 poin. 9 Brighton dengan 19 poin. 10 Leicester dengan 19 poin. Crystal Palace posisi 11 dengan 16 poin. Posisi 12 Brentford dengan 16 poin. Posisi 13 Aston Villa dengan 16 poin. Posisi 14 Everton dengan 15 poin. Posisi 15 Leeds United dengan 15 poin. 16 Southampton 15 poin, 17 Watford 13 poin, dan di zona degradasi posisi 18 ada Burnley dengan 10 poin, 19 Norwich City poin yang sama dengan Burnley 10,
Lalu di juru kunci ada Newcastle dengan 7 poin. Dan inilah top scorer sementara Premier League terdepan di sini. Manchester dipimpin oleh Mohamed Salah dengan 13 gol, lalu disusul Jamie Carragher 9 gol, ketiga Diego Jota 8 gol, keempat Sadio Mane 7 gol, kelima ada Cristiano Ronaldo, Emmanuel Bentancur, Michael Antonio dan Raphinha dengan 6 gol. Lalu untuk top assist Premier League juga masih dipimpin oleh Mohamed Salah dengan 8 assist, disusul oleh Paul Pogba dan Trent Alexander-Arnold dengan 7 assist, lalu disusul Gabriel Jesus dengan 6 assist dan Emmanuel Bentancur Dennis dengan 7 assist dengan 5 assist. Oke, kali ini kita lanjut ke La Liga ya, pertandingan ke-15. Nah, di pertandingan ke-15 ini ada Real Madrid yang melakukan juga pertandingan ke-9 yang sempat tertunda ya, melawan Bilbao. Oke, kita mulai dulu dari pertandingan pertama. Pertandingan pertama pada hari Sabtu pada tanggal 27 November. Athletic Bilbao menahan imbang tamunya 2-2 Granada. Gol Athletic Bilbao dicetak oleh Raul Garcia pada menit 10 dan Luis Maximano pada menit 76. Kawan gol yaitu pemain Granada. Lalu untuk Granada yang dicetak oleh Darwin Nunez dan Jorge Molina Vidal pada menit 25 dan 34. Untuk statistiknya, Atletico Bilbao berhasil melakukan 17 tendangan, 5 diantaranya mengarah ke gawang, dan penguasaan bola 63% untuk Bilbao. Sedangkan Granada melakukan 8 tendangan, 4 diantaranya mengarah ke gawang, penguasaan bola 37% untuk Granada. Oke, lanjut ke pertandingan selanjutnya. Deportivo Alaves harus kalah oleh tamunya yaitu Celta Vigo dengan skor 1-2 untuk Celta Vigo. Gol Alaves dicetak oleh Jose Luis Martin Mato pada menit 21, sedangkan Celta Vigo dicetak oleh Santi Mina pada menit 11 dan Diego Aspas pada menit 70. Statistiknya, Alaves berhasil melakukan 13 tendangan, 5 diantaranya mengarah ke gawang dan penguasaan bola 42% untuk Alaves. Sedangkan Celta Vigo berhasil melakukan 8 tendangan, 5 diantaranya mengarah ke gawang, penguasaan bola 58% untuk Celta Vigo. Oke, lanjut ke pertandingan selanjutnya. Valencia harus membagi poin dengan Rayo Vallecano, tamunya 1-1. Gol Valencia dicetak oleh Carlos Soler pada menit 19 melalui titik putih. Sedangkan Rayo Vallecano dicetak oleh Izzy Trabzon pada menit 64. Statistiknya, Valencia berhasil melakukan 9 tendangan, 4 diantaranya mengarah ke gawang, penguasaan bola 41% untuk Valencia. Sedangkan Rayo Vallecano berhasil melakukan 12 tendangan, 6 diantaranya mengarah ke gawang dan penguasaan bola 59% untuk Rayo Vallecano. Dan pertandingan selanjutnya ada Mallorca harus berbagi poin juga dengan tamunya Getafe dengan skor kacamata atau 0-0, tidak ada gol di laga ini. Dan ini statistiknya, Mallorca berhasil melakukan 12 tendangan, 2 diantaranya mengarah ke gawang, 53% penguasaan bola untuk Mallorca. Sedangkan untuk Getafe 11 tendangan, mengarah ke gawang 0, penguasaan bola 47% untuk Getafe. Oke, laga selanjutnya ada Villarreal yang harus kalah oleh tamunya Barcelona 1-3. Villarreal dicetak oleh Samuel Eto'o pada menit 76. Sedangkan gol Barcelona dicetak oleh Frenkie de Jong pada menit 48, Memphis Depay pada menit 88 dan Philippe Coutinho pada menit 94 melalui titik penalti. Statistiknya, Villarreal berhasil melakukan 14 tendangan, 2 diantaranya mengarah ke gawang, penguasaan bola 51% untuk Villarreal. Aneh banget ya, penguasaan bola biasanya Barcelona lebih unggul sih. Namun kenapa ini? Di era Xavi, Barcelona kalah, penguasaan bolanya hanya 49%. Untuk tendangan, Barcelona berhasil melakukan 12, 6 diantaranya mengarah ke gawang. Oke, laga selanjutnya Real Betis menang terhadap tamunya
Levante. Skor akhir 3-1 untuk Real Betis. Gol dicetak oleh Juanmi Gimenez dengan melakukan hat-trick pada menit 54, 63, dan 78. Sedangkan untuk Levante gol dicetak oleh Sofyan Mustafi pada menit 7. Statistiknya, Real Betis berhasil melakukan 26 tendangan, 8 diantaranya mengarah ke gawang, 61% untuk penguasaan bola Real Betis. Sementara dari Levante berhasil melakukan 8 tendangan, 2 diantaranya mengarah ke gawang, dan penguasaan bola 39 untuk Levante. Di laga selanjutnya ada Espanyol yang menang atas tamunya Real Sociedad 1-0. Gol dicetak oleh Angel Herrera pada menit 77. Statistiknya, Espanyol berhasil melakukan 8 tendangan, 2 diantaranya mengarah ke gawang, penguasaan bola 39 untuk Espanyol. Dan untuk Real Sociedad berhasil melakukan 10 tendangan, 4 diantaranya mengarah ke gawang, penguasaan bola 61 untuk Real Sociedad. Pertandingan selanjutnya, Cadiz harus kalah oleh tamunya Atletico Madrid. Skor akhir 1-4 untuk Atletico Madrid. Gol Cadiz berhasil dicetak oleh Antonio Lozano pada menit 86, sedangkan Atletico Madrid gol dicetak oleh Thomas Lemar pada menit 56, Antonio Griezmann pada menit 70, Angel Correa pada menit 76, Matheus Cunha pada menit 84. Statistiknya, Cadiz berhasil melakukan 9 tendangan, 1 diantaranya mengarah ke gawang. Penguasaan bola 36% untuk Cadiz. Sedangkan untuk Atletico Madrid berhasil melakukan 17 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Penguasaan bola 64% untuk Atletico Madrid. Dan laga selanjutnya ada Real Madrid yang menang atas tamunya Sevilla. Gol Real Madrid dicetak oleh Karim Benzema pada menit 32, lalu oleh paduka tuan muda Vinicius Junior pada menit 87. Sedangkan untuk Sevilla gol dicetak oleh Rafa Mir pada menit 12. Dan berikut statistiknya, Real Madrid berhasil melakukan 14 tendangan, 4 diantaranya mengarah ke gawang. Untuk penguasaan bola 53% untuk Real Madrid. Sedangkan untuk Sevilla berhasil melakukan 11 tendangan, 6 diantaranya mengarah ke gawang, dan penguasaan bola 47 untuk Sevilla. Hasil ini menjadikan Real Madrid semakin kokoh di puncak klasemen La Liga sampai jornada 15 ini. Di jornada selanjutnya ada Osasuna melawan LC, harus berbagi poin 1 dengan LC. Osasuna golnya dicetak oleh Ante Budimir pada menit 7 melalui titik-titik, dan gol LC dicetak oleh Fidel Chavez pada menit 19. Untuk statistiknya, Osasuna berhasil melakukan 17 tendangan, 4 diantaranya mengarah ke gawang, penguasaan bola 51%. Sedangkan untuk LC berhasil melakukan 10 tendangan, 4 diantaranya mengarah ke gawang, penguasaan bola 49% untuk LC. Oke, dan inilah klasemen sementara La Liga pada 15. Posisi pertama ada Real Madrid dengan 36 poin. Kedua ada Atletico Madrid dengan 29 poin. Ketiga ada Real Sociedad dengan 29 poin. Keempat ada Sevilla dengan 28 poin. Kelima ada Real Betis dengan 27 poin. Keenam ada Rayo Vallecano dengan 24 poin. 7 Barcelona 23 poin. 8 Athletic Bilbao dengan 20 poin. 9 Espanyol dengan 20 poin. Osasuna 20 poin. 11 Valencia 19 poin. 12 Villarreal 16 poin. 13 Celta Vigo 16 poin. Mallorca 16 poin. 15 Granada 15 poin. 16 Alaves 14 poin. 17 Elche 12 poin. Dan zona degradasi ada Cadiz dengan 12 poin. 19 Getafe dengan 10 poin. Juru kunci Levante dengan 7 poin. Dan inilah top scorer sementara La Liga pada pekan 15. Pertama Karim Benzema dengan 12 gol, disusul rekannya Vinicius Junior dengan 9 gol. Lalu Juanmi Gimenez 8 gol,
dan Memphis Depay 8 gol. Lalu Jose Luis Martomato, Luis Suarez, Saul de Thomas dengan 7 gol. Dan inilah top asis sementara La Liga pada pekan 15, dipimpin oleh Karim Benzema dengan 7 asis, Oscar Trejo 7 asis, lalu Darmian, Jordi Alba, Luka Modric, David Carrasco dengan 4 asis. Oke, sekarang kita beralih ke Serie A pekan ke-15. Pertandingan pertama Serie A dibuka oleh Fiorentina menghadapi Sampdoria. Fiorentina berhasil melibas tamunya dengan skor 3-1. Gol Fiorentina dicetak oleh Callejon pada menit 23, lalu Dusan Vlahovic pada menit 32 dan Ricardo Sottil pada menit 45. Sedangkan Sampdoria dicetak oleh Manola Gabaldini pada menit 15. Oke, dan berikut statistiknya. Fiorentina berhasil melakukan 12 tendangan, diantaranya mengarah ke gawang. Penguasaan bola 61% untuk Fiorentina. Sedangkan untuk Sampdoria melakukan 11 tendangan, diantaranya mengarah ke gawang. Penguasaan bola 39% untuk Sampdoria. Oke, lanjut ke laga selanjutnya. Ada Atalanta yang berhasil membobol lawannya Venezia dengan skor 4-0. Gol Atalanta dicetak oleh Mario Pasalic pada menit 7, 12, dan 67. Lalu dicetak oleh Teun Koopmeinster pada menit 57. Statistiknya, Atalanta berhasil melakukan 19 tendangan, 6 diantaranya mengarah ke gawang. Penguasaan bola 59% untuk Atalanta. Lalu Venezia hanya berhasil melakukan 8 tendangan, 4 diantaranya mengarah ke gawang. Penguasaan bola 41% untuk Venezia. Oke, di laga selanjutnya Salernitana harus kalah dengan tamunya Juventus dengan skor 0-2 untuk Juventus. Gol Juventus dicetak oleh Paulo Dybala pada menit 21 dan Alvaro Morata pada menit 70. Statistiknya, 4 tendangan berhasil dicetak oleh Salernitana dan 0 tendangan ke gawang. Sedangkan penguasaan bola 26% untuk Juventus, berhasil melakukan 18 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Penguasaan bola 74% untuk Juventus. Oke, laga selanjutnya Hellas Verona harus berbagi poin dengan tamunya Cagliari. Skor akhir 0-0 atau kacamata. Hellas Verona statistiknya berhasil melakukan 15 tendangan, 6 diantaranya mengarah ke gawang. Penguasaan bola 70% untuk Hellas Verona. Sedangkan untuk Cagliari 12 tendangan, 4 diantaranya mengarah ke gawang. Penguasaan bola 30% untuk Cagliari. Oke, laga selanjutnya ada Inter yang berhasil mengalahkan tamunya Spezia dengan skor 2-0. Gol Inter dicetak oleh Roberto Gilardini pada menit 36 dan Lautaro Martinez pada menit 58 pada di titik putih. Statistiknya, Inter berhasil melakukan 31 tendangan, 11 diantaranya mengarah ke gawang. 64% penguasaan bola untuk Inter, sedangkan untuk Spezia berhasil 7 tendangan, 4 diantaranya mengarah ke gawang. Penguasaan bola 36% untuk Spezia. Laga selanjutnya ada Bologna yang berhasil mengalahkan tamunya AS Roma dengan skor 1-0. Gol dicetak oleh Matias Rantok pada menit 35. Statistiknya, Bologna berhasil melakukan 6 tendangan, 3 diantaranya mengarah ke gawang. 42% penguasaan bola untuk Bologna. Sedangkan untuk AS Roma berhasil melakukan 13 tendangan, 5 diantaranya mengarah ke gawang. Penguasaan bola 58%. Oke, laga selanjutnya Sassuolo harus berbagi angka dengan tamunya Napoli. Skor akhir bersama. Gol Sassuolo dicetak oleh Gianluca Simonetta pada menit 71 dan Gianmarco Ferrari pada menit 49. Sedangkan gol Napoli dicetak oleh Fabian Ruiz pada menit 51 dan Darren Mertens pada menit 59. Statistiknya, Sassuolo berhasil melakukan 9 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Penguasaan bola 51% untuk Sassuolo. Sedangkan untuk Napoli berhasil melakukan 9 tendangan, 4 diantaranya mengarah ke gawang. Penguasaan bola 49 untuk Napoli. Di laga selanjutnya ada Genoa yang harus kalah oleh AC Milan 0-3. Gol AC Milan dicetak oleh Zlatan Ibrahimovic pada menit 10 dan oleh Junior
Genoa berhasil melakukan 10 tendangan, 3 diantaranya mengarah ke gawang. Penguasaan bola 42% untuk Genoa, sedangkan untuk AC Milan 18 tendangan, mengarah ke gawang 5. Penguasaan bola 58% untuk AC Milan. Di laga selanjutnya ada Torino yang harus berbagi angka dengan tamunya Empoli, skor akhir 2 sama. Gol Torino dicetak oleh Tommaso Fabregas pada menit 10 dan Marco Pejaka pada menit 15. Dan pada menit 32 Perfetsinho diganjar kartu merah. Sementara untuk Empoli gol dicetak oleh Simeone Romagnoli pada menit 34 dan Andrea Lamantia pada menit 72. Statistiknya Torino berhasil melakukan 10 tendangan, 2 diantaranya mengarah ke gawang. 40% penguasaan bola untuk Torino, sedangkan untuk Empoli berhasil melakukan 16 tendangan, 5 diantaranya mengarah ke gawang. Penguasaan bola 60% untuk Empoli. Laga selanjutnya adalah Lazio yang harus berbagi angka dengan Udinese dengan skor akhir 4 sama. Gol Lazio dicetak oleh Ciro Immobile pada menit 34. Lalu Pedro Rodriguez pada menit 51, lalu Sergei Milinkovic-Savic pada 54 dan Francesco Acerbi pada menit 79. Dan pada menit 57 Patrick diganjar kartu merah oleh wasit. Sementara dari Udinese gol dicetak oleh Beto pada menit 17 dan menit 32, lalu Miguel Malonina pada menit 44 dan Logray Arslan pada menit 99. Lalu di Udinese juga ada yang diganjar kartu merah 2 pemain, yaitu Manuel Molina dan Wallace pada menit 69 dan 90+10. Statistiknya Lazio berhasil melakukan 13 tendangan, 5 diantaranya mengarah ke gawang. Penguasaan bola 62% untuk Lazio, sedangkan untuk Udinese hanya berhasil melakukan 12 tendangan, 5 diantaranya mengarah ke gawang. Penguasaan bola 38% untuk Udinese. Dan berikut adalah klasemen sementara Serie A. Berikut adalah top scorer sementara Serie A. Berikut adalah top asis sementara Serie A. Oke, sekian informasi yang bisa kami berikan tentang Liga Primer Inggris, Liga Italia, dan Liga Spanyol. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada request pembahasan lainnya, bisa ditulis di kolom komentar. Oke, saya pamit. Assalamualaikum.